melek-melekna kan. Oh, hari kan nabrak, betul jangan ngantuk, melek-melekna, ya malah salah paham. Niki, kulo nyilih bahasane Rocky Gerung, jenengan mesti, Pak Tolib wis nguneni wong muni dungu, ngoten nggih? Karena ngon Rocky Gerunge jenengan ora mireng. Nggih. Niki lah pentingnya mirengaken. Niki teks terakhir jenengan terhubung kali Allah bahwa Allah niku mendengarkan dan meningali mirsani dengan pemeriksaan yang sangat teliti. Nggih, walaupun jenengan mungkin nang dalan wis umpetan banget nggih, tetep kunangan kali Allah. Karena Allah niku Al-Basir. Nggih, sifat pemirsaane Allah niku jenengan umpama kepengin umpet ora kunangan Allah njur mlebu nang kantrungan, nggih kan? Kantrungan sing digawa nika nek do ngarep nangkepi wong kenang corona no kantrungan. Nggih. Njur kantrungan niku lebokna lemari. Lemarine kunci, lemari ini lebokna kamare kunci. Kamare lebokna umahe kunci. Umahe bentenge kunci. Tetep kunangan kali Allah. Tetep kunangan. Dan yang akan menilai kita Allah. Bukan tokoh agama, bukan pemimpin organisasi, bukan Pak Dene panjenengan. Allah yang akan menilai kuluran panjenengan. Mau jenengan umpama memang waktunya cuman sedikit, separuh ngaji jenengan pamit kula pol ikhlase. Nggih, kula pol ikhlase. Jenengan umpama kepuyuh, jenengan menyat usah kuwatir muni ora penak karo Pak Tolib. Kula pol ikhlase. Nggih, timbang jan ngono yo nganti kempole pegel nggih kan. Nah niki jenengan menyat mawon, kepuyuh napa menyat mawon nggih. Kula bebas, kula mboten sing nyumbat kemerdekaane jenengan. Nggih. Karena menyumbat kemerdekaan niku tetap tirani. Nah, insyaallah pertemuan satu depan kita sudah membicarakan tentang Nabi Musa. Wa ataina Musal kitab. Penting kita mengetahui tentang Musa. Siapa Musa? Nggih. Kula menemukan tentang Al-Qur'an mengapa Rasul diberi hati yang kuat, di hati yang teguh, karena memahami Rasul-Rasul sebelumnya. Mengapa kita menjadi manusia yang lumpuh? Nggih. Nggih. Karena teladan kita ya Angling Darmo. Nih. Jadi secara para Rasul ya orang ngerti blas nih. Lah, kita ke Al-Quran nanti akan tahu siapa Musa. Nabi Musa ini pribadi yang hidup di tengah-tengah istana Fir'aun selama 30 tahun tapi mboten ketularan Fir'aun. Niki. Berarti teori bahwa kepribadian dibentuk oleh lingkungan niku tidak 100% benar. Seperti teorinya John Locke, tidak 100% benar. Niki makin ngaji niku. Nggih. Karena ada pribadi yang 30 tahun di tengah-tengah kedoliman tapi ora ketularan kedoliman. Yaitu Nabi Musa. Berarti memang kepribadian yang tangguh harus dibangun dari dalam. Bukan dari lingkungan. Quran membentuk itu. Oke. Milo nek jangan orang ngaji Quran, walah jadi pribadi sing tokohnya Angling Darmo niki senes para Rasul. Tapi nek teng Quran makin jenengan melihat pribadi-pribadi yang tangguh, sukses. Okay. Musa mboten duwe napa-napa, ning ora mungkirik karo Fir'aun. Padahal 30 tahun amor niku wis weruh kedzalimane. Karena tangguh. Nabi Ibrahim niki nggih urip teng tengah-tengah metropolitan tur teng lingkaran kekuasaan. Karena ramane jadi perdana menteri ning ora ketularan. Niki. Masya Allah. Jadi nek kula makin teng surat Al-Isra niki dipahami betul, makin akan jadi generasi yang tangguh, setangguh para nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki yang diharapkan Allah. Jadi para nabi ini makin kathah niki. Setelah Musa makin mungkin Nuh nggih. Nuh adalah konglomerat. Orang kaya raya. Endi wong miskin sing tayang gawe perahu dibiayani dhewek.
ora narik urunan niki. Arep narik sinten aku ora oleh wong 40 jodoh mon miskin kabeh. Niki, gawe perahu itu biayane dhewek. 3 lantai. Lantai pertama untuk kewan, kedua untuk manusia, ketiga untuk burung. Jenengan takon nang pantai sing adi nggaweni perahu. Niki perahu ukuran pinten, Pak? Sementen. Biayane pinten? 5 miliar, Pak. Berarti Nabi Nuh duwe duit 5 miliar. Konglomerat niku. Sugih dakwah 900 tahun oleh wong 40 jodoh. Niki. Dadi kiai ora grogi nek santri entek niku ora grogi. Ini ora grogi. Karena memang dengan harapan ketemu Allah selamat, Islamnya utuh, mboten disortir. Niki. Jadi yang duwe balapira wis Allah mangke. Kayak Nabi Musa sing ngurusi Fir'aun kan pun Allah. Niki niku akidah. Niki mungkin kula lan panjenengan memahami surat Isra akan ketemu ilmu-ilmu seperti itu. Ternyata teori Sigmund Freud, teori John Locke, teori behaviorism dan lain sebagainya itu tidak 100% benar. Yang 100% benar adalah Al-Quran. Oke, jangan makin mirsani. Abraham Maslow jebul ya tetap nyuplik Al-Quran nih. Ini orang aku. Niki, Erich Fromm, niku nyuplik Al-Quran nih orang aku. Sebab orang mungkin logika bisa menyamai Al-Quran. Kula menemukan penemuan mereka sama dengan Al-Quran. Maling ye, orang aku. Nah muni Quran wahyu palsu kan berarti maling. Nang buri jokot, nang ngarep muni palsu. Nikilah perampok-perampok ilmu. Sebetulnya yang memiliki ilmu itu kita, tapi kita disumbat oleh 2 kekuatan, kekuatan politik dan kekuatan agama. Nek ora standar karo wahyu, tetap akan menjadi korban berikutnya. Nikilah yang melatar belakangi saya tetap dakwah Al-Quran. Kelas niki wektune niki pun ping pirang-pirang mboten tanya jawab. Nggih. Kula buka kalih nggih, kalih monggo sinten ingkang badhe nderek matur nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada untuk pemantapan aja ini Pak. Nggih. Menurut ayat Al-Isra pertama tadi itu bahwa Nabi itu untuk jahat makhluk ya Pak. Ya. Dan yang kedua itu secara logika itu berarti Allah itu bersemayam di Sidratul Muntaha. Mohon penjelasannya Pak, itu apakah benarnya seperti itu atau bagaimana Pak? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya ini memang menjadi perdebatan di ilmu kalam ya. Ilmu kalam mutakalimin ini para ahli ilmu kalam berdebat tentang sebetulnya Allah di langit atau tanpa tempat. Nek pendapat ahlu sunnah ini sepakat bahwa Allah tidak membutuhkan tempat. Iya, tidak membutuhkan tempat. Mengapa Rasul harus ke Sidratil Muntaha? Karena aturan Allah yang paling total di sana. Oke. Sehingga Rasul akan menghadapi aturan yang paling total, ya harus ke sana. Dan oleh-olehnya kan disepakati oleh para ahli hadis kan sholat 5 waktu. Ini diambil dari sana. Oke. Dan menurut keyakinan Ahlussunnah bukan Allah yang bersemayam di sana, tapi aturan Allah yang total itu bersumber dari sana. Oke. Sebab nek Allah ada di sana nggih, di Sidratil Muntaha, berarti Allah kan butuh tempat. Tempat yang mana yang amot nggo wadah? Allah. Nggih kan? Nggih. Mila njur Ahlussunnah niki bersepakat tetap Allah tidak bersemayam. Seandainya ada yang berpendapat Allah di langit, ya aturannya yang ada di sana. Karena Allah bukan fisik.
nggih, bukan jasad. Sebetulnya yang ada contoh bukan Allah, tapi juga bukan fisik. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Teng dirine panjenengan niku ada. Nggih, namanya ruh. Nggih. Kan tidak ada yang tahu ruh ini di mana. Apa nang tenggok? Apa nang jantung? Apa nang liver? Tidak ada yang tahu. Roh itu makhluk mandiri yang aslinya tidak butuh tempat. Dibuktikan di Al-Quran, tapi surahnya saya nggak hafal. Oke. Saat teng alam roh, jenengan pun nonton, ruwe jenengan, ruwe Fir'aun, ruwe Namrud, ruwe wong sing dolim pun nonton. Oke. Niku diperlihatkan di depan Allah. Lajeng Allah nambuh ngoten. Lastu birabbikum. Bukankah saya ini Tuhan kamu, sesembahan kamu, pengatur kamu? Ruh menjawab, qalu bala. Nggih Gusti, jenengan sesembahan kula. Syahidna, saya bersyahadat, saya bersaksi. Jadi ruh saderenge jantung, saderenge liver, saderenge jaringan-jaringan otot, niki pun bersaksi teng ngersane Allah dengan lesan yang jelas. Bahasanya diabadikan di Al-Quran, qalu bala syahidna. Kita tidak tahu bahasa seperti apa. Seandainya Al-Quran tidak membongkar hal itu. Dan inilah ilmu yang tidak dimiliki Barat. Barat tidak tahu itu, karena penelitian tidak mungkin sampai ke sana. Nah inilah, ada makhluk tapi mandiri, tidak butuh tempat. Ternyata setelah mbahin jenengan situ, kan jantungnya membusuk, ya kan, di kuburan, livernya juga hancur, dimakan bakteri pengurai, menjadi bumi, kuntu turoban wa idhoman, diurai menjadi bumi kembali. Roh kemana? Kan tidak bertempat. Saat manusia masih hidup saja, tidak ada yang bisa menemukan roh ini di mana. Nang jantung apa nang ati, betul-betul sing saged menemukan. Kecuali ulama itu berspekulasi. Wonten sing berpendapat nang getih. Mulane kapan wong getih mendek, ya mati. Dan wonten sing berpendapat nang utak. Kapan batang otak orang itu mati, dokter sudah menghukumi mati. Tapi jantung mandek, niki dokter dereng menghukumi mati. Ada dua kematian menurut dokter. Jantung berhenti dan otak berhenti. Niku baru dihukumi mati. Menurut saniki muncul mesin pemacu, nggih, karena batang otak diukur belum mati. Sehingga orang-orang kaya masuk rumah sakit menurut orang-orang sudah mati, tapi menurut dokter belum. Agar mesinnya payu, mahal niki. Kula wis tahu kon telik dijeki dokter, telik dokter sugih sing pun kados niku. Kula ora tegel. Pun ngorok niki. Pun ngorok niku. Mriki disembelih. Nggih, nggo mlebu niku. Kuable niku kaya menungsa semalih komputer nih kok. Senang kene wonten, tung mriku wonten, kuilingan wonten digencang-gencang mlebu teng layar monitor niku. Jantung sudah berhenti, tapi batang otak belum. Ada yang berpendapat roh ada di otak. Tidak benar. Nyatane sakwise wong mati sak utek-uteke bosok. Inilah ada makhluk yang tidak butuh tempat. Seandainya Allah butuh tempat, ya jurnasipnya nanti fisik itu akan mati, nggak kan?
Seperti roh manusia, saat manusia bertempat di fisik manusia kan hanya bertahan 60, 80, 100 tahun, fisik itu kiamat. Mulane nalika Allah bersemayam di langit, maka berarti langit nanti tidak kiamat. Lah niki nggih. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat sepakat nih bahwa Allah tidak bertempat. Nggih. Tapi ada kelompok Islam yang bertempat seperti tadi. Ada di Sidratil Muntaha. Monggo nggih. Jawabannya seperti itu. Saged ditampi? Nggih. Jadi memang di dalam ilmu kalam, ini nek teng Islami saya, itu yang paling dominan. Niku memang kelompok-kelompok anak sing ngaku Ahlus Sunnah tapi jebol penindas niku nggih wonten. Nggih. Ngaku Ahlus Sunnah tapi penindas, men ora oleh mikir ngoten lah, nggih. Ngoten. Ini jawaban seperti itu, Mas. Jadi menurut pendapat yang terkuat niku kelompok Mu'tazilah dan kelompok Ahlus Sunnah. Jadi Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah bertempat. Nggih. Kemudian juga ada Ahlus Sunnah yang ketularan Mu'tazilah, ada Mu'tazilah yang ketularan Ahlus Sunnah. Itu juga ada. Tergantung. Nah inilah ada sebagian yang berpendapat bahwa lingkungan juga membangun kepribadian. Oke, tapi tidak 100%. Makin dengan sejarah para rasul insya Allah kita ungkap. Cekap Mas. Oke, monggo yang kedua nih, yang terakhir. Oke, monggo. Kalau di Quran 70 ayat 4 tadi itu jelas malaikat-malaikat dan Jibril naik. Iya, iya. Iya. Ilahi ini memang Allah, nggih. Lah inilah yang dipegang kaum Mu'tazilah. Nggih, ilahi. Teng wau sing Ma'arij kan ilahi. Ini menurut tafsir Ahlus Sunnah niki bahwa yang di sana itu aturannya. Memang malaikat diberi aturan seperti itu. Akan setor aturan itu harus ke sana. Iya, naik. Aturannya di sana. Tidak bersumber di bumi. Tapi ada yang berpendapat memang Allah di sana. Monggo niki. Kulo sering lebih suka memberi dua pendapat yang saya sampaikan. Agar panjenengan punya kemerdekaan berpikir. Karena kulo wis jadi korban penindasan penyumbatan. Contohnya ini nggih, contohnya sing senes bab ngilmu kalam nih, ngilmu kalam nggih. Ngilmu sing memang sebaiknya ya dibicarakan ya seperti kita orang-orang dewasa nggih. Ini kan pelajaran dewasa banget. Pelajaran anak-anak seperti batali wudu. Nggih, batali wudu. Ini saya dididik dari kecil sampai dewasa bahwa menyentuh istri ini batal. Menyentuh perempuan lain itu batal. Tapi setelah saya melewati surat Az-Zumar ayat 17 apa 18 niku. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan atau mempelajari semua kaul. Kemudian orang itu yang diikuti yang terbaik. Bukan yang termudah, tapi yang terbaik. Itulah orang yang ditunjuki Allah. Lah, dari perjalanan saya di Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 18 niki, saya mulai membuka ijtihadnya Imam Malik. Mulai membuka ijtihadnya Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan As-Sauri, Imam Ibrahim An-Nakhai dan imam-imam yang lain. Ternyata memang berbeda-beda. Nih, menurut Imam Syafi'i, maknane lamastumun nisa teng surah Al-Maidah ayat pinten niku? Ayat wudu. An-Nisa napa Al-Maidah niku? Niki sing Az-Zumar niki, alladzina yastami'unal qaul. Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu. Lamastum niki teng tafsir fikih Syafi'iyah
Lamastum niki maknane iltiqau basarate dzakarin wa unsa ajnabiyah kabira ini bila hailin. Menyentuh wanita adalah pertemuane kulit loro antara lanang wadon liya tur gedhe karone tanpa aling-aling. Tapi kalau menemukan teng ijtihad Imam Malik bahwa yang dimaksud lamastum niki bersetubuh, bukan menyentuh tapi bersetubuh, sehingga jenengan ngerangkul bojo karo setak-setok cara wong dewasane nggih. Ning sing setunggal niku dereng ketemu tetep boten batal. Imam Malik nih njur kula padosi dasare mengapa Imam Syafi'i seperti itu niku tengen bahasa. Karena bahasa Arab yang diketahui Imam Syafi'i lamastum itu memang sentuhan tanpa aling-aling. Lah karena Imam Malik menemukan hadis Rasul sholat mencium istrinya dulu tapi ora wudu, bahkan pernah qiyamul lail mati listrik sarosane gini nggih. Ya Rasul kan demamak-demamak menyentuh kaki Aisyah, nyenggol sikile Aisyah. Niki tetap Rasul berangkat takbir lagi, mboten wudu. Lah dasar hadis niki lah sing nggo gawe pedoman Imam Malik. Niki. Lah niki penerapannya seperti apa? Saya sebagai orang yang dibina sejak kecil hanya satu mazhab. Niki arep nek ana sing takon lha njur pripun niku Pak? Lah niki perlu timbangan-timbangan pemikiran yang besar. Kula weruh niki sedulure kula niku pun wudu. Juran aling momong gentenan. Niki sing salat riyin sing wadon nggih kan. Putane dimulai begitu sing lanang wudu kan putane dimong sing wadon. Kan pun salat. Nggih. Jur ajeng gentenan sing lanang walikane niki nggih, walikane. Dadi sing lanang pun wudu ning dereng salat, ning arep gentenan wudu. Njur sing wadon urung. Ning sing lanang wis wudu, njur putrane niku nehna. Nehna njur nyenggol. Niki sing lanang lek mentang-mentang niku kula nganti melas weruh cah wadon niku. Deke melek ora ta nek nyong tes wudu. Nyenggol penak temen. Mungkin nek orang dikasih sayang, anak niku aja dibanting niku. Dan inilah saya menyaksikan kasus-kasus seperti ini. Saya harus mencari. Kula menemukan geteng ijtihad Imam Malik niku. Mas, sampai nek posisi yang ngono, api ki sampean aja batal. Timbang bojone nganti mental entek yang ngono. Niki lah. Nalika hanya memahami satu kiai saja, ya agama menjadi sempit. Kula duwe murid, amben isuk ngaji kalih kula. Tur niku nggih termasuk kiai tur berpikir. Niku tetep matur kalih kula ngoten, Pak, kula wis weruh pedoman Imam Malik. Ning kula ajeng boten batal niku tetep mamang. Nikilah perubahan. Nek wis kadung balung sungsung perlu waktu lama. Niki. Jangankan masalah batal utawa ora batal. Nyenggol karo jima. Kula niku nek salat sing jagong, dukun jagong antarane sujud loro utawa tahiyat, niku senenganane tangan kula nyekeli dengkul. Niki jenengan saged praktek niku. Nah, kados niku nyekeli dengkul. Begitu kula sinau ilmu hadis, ternyata Rasul boten tahu nyekeli dengkul. Ning drijine sejajar karo dengkul. Kula ajeng ngrubah dari nyekeli
tekan sejajar niku 3 sasi gen mipil klalen, Pak. Niki lah manusia. Nek wis kadung balung sungsum niku sulit dirubah. Persis balung sungsume kemusyrikane wong Quraisy. Nek wis balung sungsum atusan tahun. Demeng-emeng karo Kanjeng Nabi nganggo Quran 13 tahun niku kroleh wong 77 niku. 13 tahun. Niki mila jenengan karena kebiasaan pendidikan Imam Syafi'i njur mangkin pengalaman dengan istihate Imam Malik nggih kadang ya ada karakter sing tetep ora tayang nganggo niki padahal wis ora pedomane tapi tetep ana sing tayang nganggo. Bapak malih niki pernah bapak kula gerah nemen kula dicelokaken terus diskusi tentang fikih niku. Pak wonten apa Pak? Nyor takon lip pripun? Nyongke mingkulah wis sengsara. Nyong tayamum sah apa ora? Empun sah Pak, empun sah banget jenengan tayamum. Karena jenengan gerah. Tapi lho nyong mamang ya lip ngoten. Niki, padahal Al-Qur'annya jelas. Wa in kuntum mardo aw ala safarin walam tajidu ma'an fatayamamu, nek kowe dalam keadaan perjalanan tidak menemukan air atau sakit sulit menggunakan air karena arep mingkulah ning tempat wudu wis ora teyeng. Ini yang dialami bapak malah debat kula ngoten. Tapi kan kudu ana dokter sing ngecek penyakit nyong nek kenang wudu yo tambah nemen Pak. Saniki doktere seteng gelang Pak. Niki mane bapak mau najeng luhuran. Nggih ngenteni dokter. Quran boten dawuhaken kudu ana dokter. Niki dadi kula pengalaman agama niku saking pernah nggih. Akhire njur lip niki kula wastani manut Quran. Niki let rong dina kula dicelukna malih garse bapak pun klokop. Niki kula dicelukna. Wonten apa Pak? Bener dhewe lah pripun sih kayah nyong tayamum ya senes bener kula Pak ning bener Al-Qur'an kula selalu kados niku nggih nyong garese nglothok yang ini niki lah. Jadi memang kita dipersulit. Saya yakin sebenarnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Karena Imam Syafi'i ngendika nek ijtihadku seje karo hadis, maka yang didahulukan hadis. Tentang jamak salat, kula weruh hadise Rasulullah pernah jamak teng dalem. Niki nek tak disampaikan teng Basul Masail kula ditolak niku. Niki yakin niku. Lah niki lah. Jadi kita akan berubah. Dia nek wis terlalu balung sungsum niki sulit. Lah mila monggo jenengan mangken kali dikontrol nganggo Al-Qur'annya. Nek Al-Qur'annya seperti itu, lah tetap yang dienggo Al-Qur'an. Oke. Kemudian yang berbeda biasanya dengan gramatika. Dengan gramatika. Seperti ilaihi itu tadi ada yang langsung ke Allah. Oke, yang di Sidratil Muntaha itu, yang malaikat ngurus urusan bumi ke sana, ya kan? Ilahi ke sana itu ke Allah, berarti di Sidratil Muntaha. Ada yang berpendapat ilahi itu menyimpan mudhof, hanya sebagai mudhof ilaih, haknya itu. Jadi ila manhajihi ngoten nggih saged, ila asli hukumihi nggih saged. Nggih, malaikat kembali ke dasar hukum Allah yang ada di sana. Satu lagi Pak. Nggih. Kaitannya surat Tuhan kinanya Pak, Ar-Rahman ngalal surat Pak, bener. Nggih. Bersemayam di atas arsy-Nya. Ya itulah terjemahan yang kita pahami. Nah disitulah perbedaan para ulama antara teks Al-Quran dan antara madhab Ahlussunnah. Dan saya menemukan juga sebagian ulama ahli tafsir yang mengaku Ahlussunnah tapi pendapat dengan itu, bahwa Allah bersemayam di aras. Ada. Nggih. Tapi nek saya tetap mengikuti bahwa yang ada di aras itu aturannya. Nggih, tetap aturannya. Allah tetap tidak butuh tempat.
Nggih. Seperti tadi, ruh kalau butuh tempat di jantung, jantungnya mati kan ya ruhe blingsatan. Nggih. Lah niki ternyata di dalam diri manusia lah dengan dasar ini nggih, yang dimaksud ngalal arsistawa ini bukan zat Allah tapi sifat-sifat Allah. Sifat Allah ini termasuk al-ngalim, as-sami niki sifat Allah. Bukan zatnya. Nek zat Allah tetap tidak butuh tempat. Lah nek sifatnya Allah ya sering memang ditonjolkan di tempat-tempat. Sehingga perbedaan alal arsistawan itu tengeriku. Oke. Mengapa yang satunya berpendapat yang ada di aras itu aturannya? Karena ada ayat tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kamu ada makhluk Allah yang memang tidak butuh tempat, yaitu roh. Lah niki ternyata sampai sekarang tetap tidak ada yang menemukan roh itu di mana. Kalau manusia saja zat, roh ini kan zat, zatnya manusia saja tidak butuh tempat, masuk zatnya Allah butuh tempat. Nah ini perdebatannya di sini. Nggih. Mila saya aturkan dua pendapat. Yang Mu'tazilah berprinsip itu tempat Allah, yang ahlu sunnah Allah tetap tidak butuh tempat, yang di sana adalah aturannya. Nggih, seperti makna yadullah fauqa aydihim. Yadun kan tangan. Nggih. Kelompok Mujassimah itu berpendapat memang Allah itu punya tangan. Nah inilah pendapat yang Allah juga punya tempat. Tapi kelompok Ahlussunnah mengartikan yadun ini kekuasaan. Ini perbedaan tenggeri. Mila mesti saya sampaikan dua agar panjenengan bisa memilih, karena saya lahir di tengah-tengah generasi yang dipaksa hanya satu pendapat. Akhirnya agama menyulitkan. Seperti bab batali wudu tadi, nggih. Njur pernah kula niku duwe kanca gudigen nun sewu niki Bu Mandan Saru niki nggih. Gudigen kamprekane nggih. Mandan Saru niki nggih. Niku nembe wudu nggih. Nah gudigen kan wiwit gatel mawon. Oh ndrugo. Lah niki nyenggol wudu malih niki. Gatel malih nyenggol malih niki. Akhirnya terus Pak janjane zakar niku batalaken boten Pak nek nyentuh Pak. Nggih sebetulnya sabilen itu yang disepakati nek disentuh batal itu dubur. Kolongane nika nggih dubur. Zakar niki nek urung balik niku juga tidak membatalkan nek urung balik. Kemudian ndek wong liya juga membatalkan, tapi nek ndek dewek jandane tidak membatalkan. Niku wonten sing kados niku. Bahkan ada yang total yang burung ndek dewek burung wong liya tetap nek itu membatalkan, yang kedua tidak membatalkan. Karena nopo? Insya Allah Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa zakar ini sama dengan kuping, sama dengan hidung, daging tumbuh. Mau nek nyenggol zakar batal ya berarti nyenggol kupingnya batal, sama dengan jempol niki. Ini kan lebih rasional niki. Nih, lanjutkan sane kula niku merasa terima kasih. Matur nuwun Pak. Lah, barang kula kadang ada luhuran aling wudu ping 6. Niki kan menyiksa. Lah niki lah pentingnya pendapat orang lain, walaupun panjenengan menggunakan pendapat niku saat dalam keadaan terpaksa seperti itu. Nikilah fayat tabiuna sana mengikuti yang terbaik. Nikulah yang ditujuki Allah. Jur contoh sing paling gampang banget nih. Mengapa selalu saya minimal memberikan dua pendapat agar jenengan bisa merdeka, bisa memilih. Satu contoh Imam Malik niku nek wudu ngusap kabeh sirah niku sunat, wajib. Nggih. Jenengan wudu niku kudu kedune copot. Serbane copot. Diusap kabeh niki. Imam Malik niku. Tapi nek Imam Syafi'i cukup telung rambut teles niku pisah. Niki.
Lah ternyata kula nggih dihadapkan dengan kasus niki. Kasus nang sembungan wudu subuh. Niki memang nek diusap kabeh niku tetep pateran. Niki pateran menggigil. Wah tetep maer kita. Cukup. Let ngoten kan nggih, teles telu wis teles niku wis sak. Ora pateran. Tapi begitu kula mbiyen tesih neralis kula. Kula tukune wesi dereng wonten teng Jambrang. Teng Kertek wis tesih cilik. Kula teng Semarang niku. Buat mriku jam 12 niki. Luhur nggih kan. Panas gencret, kula wudu. Kedune tak copot. Masya Allah. Dene penak temen piye. Malah embane ana madhab sing muni disilepna ajeng tak lakoni niku nang Semarang niki lah pendapat pindah tempat. Nah niki berarti umpama Imam Malik kali Imam Syafi'i itu sesugeng njur Imam Syafi'i ajek Pak Guru. Imam Malik kan gurune Imam Syafi'i niku dolan teng sembungan kula dengan kula umpama Imam Syafi'i teng sembungan. Imam Malik mesti wah bener kowe. Ora pateren aku ngoten kan niki. Tapi gantian Imam Syafi'i jek ing Semarang jam 12. Belah guru wah tetep ndek jenengan iki sing maer ta. Niki lah fayat tabiuna ahsanah. Nggih. Jadi kula memahami Az-Zumar 18 niku yang dedak tekan sembungan, dedak tekan Semarang. Dedak menangi bapak mboklok garse, dedak menangi kanca sing padu karo sing wadon karena nyenggol batal utawa ora batal. Niki. Lah mila dua pendapat minimal yang saya sampaikan menjenengan bisa memilih yang terbaik. Karena manusia mesti dihadapkan dengan kasus-kasus yang berbeda. Imam Syafi'i sendiri di Baghdad pindah ning Mesir niku kathah sing siji. Berarti nek Imam Syafi'i itu sugeng njur pindah teng Indonesia mesti ada kaul salis. Imam Syafi'i jilid 3. Niki jilid pertama di Baghdad, jilid 2 di Mesir, jilid 3 di Indonesia. Kulo sering nek dong diskusi kados niku. Njur mereka usul, siapa Pak yang siap menjadi Imam Syafi'i jilid 3? Kita semua. Kita rembugan. Kita musyawarah. Sebaiknya wudu nang Semarang karo nang Sembungan pada apa siji? Senalar bener tetep muni seje ya. Nek diwalik nang Sembungan kudu Imam Malik ya dadi geduwen kabeh. Nah pateren nggih. Tapi nang Semarang ka Imam Syafi'i ya ngelake ora meri nggih kan. Nang Semarang Imam Malik wes pas niki cocok. Lah niki lah ahsanah yang terbaik. Bukan milih yang mudah-mudah, tapi yang terbaik. Paham nggih? Nggih. Niki lah mengapa saya selalu memberikan dua pendapat, karena saya menjadi korban agama yang hanya ngaji dengan satu kiai. Saya merasa tersesat. Karena tidak alladzina yastami'unal qaul. Nggih, tidak mendengarkan semua kaul. Sehingga saya tidak bisa memilih kaul yang terbaik. Lah untuk bisa menerima semua kaul, catatannya jauhi tauhid. Tauhid itu kepentingan. Saged gulungan. Nalika gulungan sudah dibanggakan niku tauhid. Jenengan kudu mulai renggang niku. Nek buatan renggang, jenengan ora tayang menerima pendapat orang lain. Cekap nih nggih. Nggih. Tadi janji kita 2. Nggih. Nah, nggih. Nih. Ngemben, nggih, ngemben. Jenengan dicatat. Nggih, mangke nalika kula ngomong 2 jenengan langsung ngedong nggih. Nggih. Niki karena waktu sudah sangat siang nih nggih, boleh ada yang cukup. Natan yang bisa saya aturkan, kita tutup bersama dengan kafaratul majlis.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tahmid bersama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.